Naikkan doamu pada malam hari ini. Naikkan doamu pada malam hari ini. Ini doa semalam-malam. Doa di mana saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan yang kita butuhkan. Naikkan doamu. Naikkan doamu. Bahkan para pelayan Tuhan sekalipun naikkan doa. Bahkan kau yang menyaksikan secara streaming, naikkan doa. Selama engkau beriman, selama engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagimu dan bagiku. Sediakan percayamu, Tuhan sediakan mukjizat. Kalau engkau datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya. Sepakat, minta malam ini. Sepakat. Minta. Mungkin kau datang sendiri karena suamimu gak ada dan gak mau datang. Berdoa bagi suami. Mungkin kau seorang ibu yang rindu anak-anakmu berbalik dari jalan yang jahat. Dan supaya anak-anakmu mengenal Tuhan. Doa malam ini. Atau bahkan mungkin kau datang dengan sakit penyakit. Kau mungkin baru mendengar kabar buruk dari dokter. Hari ini naikkan doamu sama Tuhan. Atau bahkan mungkin kau membutuhkan sejumlah rupiah untuk ekonomi keluargamu. Naikkan doamu pada malam hari ini. Di doa semalaman ini. Ada mukjizat dari Tuhan. Hancur hati. Kami datang kepadamu Tuhan. Berseru. Memanggil namamu Tuhan. Terima kasih. Ayo. Terus berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Kalau sebentar kami mau duduk diam dengar firman. Berbicaralah melalui kami Tuhan. Ajar kami, bentuk kami. Proses kami surut dengan apa yang baik menurut pemandangan-Mu Tuhan. Kami datang malam hari ini karena kami sadar bahwa lebih baik satu hari di tempat pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami sadar perjumpaan kami dengan Tuhan malam ini akan menguatkan, meneguhkan, menuntun, akan memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Kami percaya orang kaya bisa gagal, orang hebat bisa dipermalukan, orang pintar bisa ditipu. Tapi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami taruh harapan kami kepadamu, sumber pengharapan kami. Kami mau duduk diam dengar firman, berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberkati, diberkati, belajar lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi semuanya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang siap belajar firman pada malam hari ini. Kita kasih sekali lagi dong tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya saya melayani. Terima kasih kepada yang kami sayangi, kami hormati dan kami doakan. Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaan ibadah di tempat ini. Karena ini doa semalaman saudara, ini berbeda dengan doa-doa atau ibadah-ibadah di hari Minggu pada umumnya. Kita akan banyak berdoa, kita akan banyak mungkin dengar firman-Nya tetap banyak, tapi lebih banyak menyembah dan berdoa. Karena kita percaya ketika kita menyembah, berdoa, apalagi terima tubuh dan darah Yesus, maka saudara dan saya berada dalam jalur mukjizat. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan mempelajari pada hari ini, keluarkan pulpen dan catatan saudara. Tema khotbah saya pada malam hari ini di doa semalaman adalah doa yang mengubahkan. Apa tema khotbahnya saudara? Doa yang mengubahkan. Kita buka dasar firman Allah, Injil Lukas 11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas 11, 5 sampai dengan ke-13. Saya dorong saudara untuk selesai sampai dengan sesi akhir. Kalau ngantuk atau lapar bisa beli kopi saudara. Kalau kopi masih nggak mempan, ambil bubuk kopi, taruh di mata saudara.
itu pasti akan langsung jereng gitu saudara ya. Yuk sama-sama kita baca Injil Lukas 11, saya baca ayat yang kelima, sudah baca ayat yang keenam, demikian seterusnya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, ayat yang keenam saudara. Ayatnya yang ketujuh, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. 8 saudara. Sekalipun, ayo lebih keras lagi namun karena sikapnya yang ia akan bangun juga dan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 10 saudara. Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya apa? Kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kasih keras kita sama-sama kita baca dengan lebih keras, apalagi Bapamu yang di surga ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Doa yang mengubahkan. Doa akan mengubah hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya melakukannya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah ketergantungan, menjadi sebuah hal yang saudara lakukan dan tidak bisa hidup tanpanya. Kalau saya tanya di sini, berapa banyak orang di tempat ini yang hidupnya bisa hidup tanpa bernapas? Pasti gak ada yang angkat tangan. Ada banyak orang berkata orang Kristen yang tidak berdoa sama seperti orang manusia yang tidak bernapas. Seorang hamba Tuhan namanya Craig Groeschel mengatakan demikian. Successful people do consistently what normal people do occasionally. Orang yang berhasil adalah orang yang melakukan segala sesuatu secara konsisten. Tetapi orang yang biasa saja, orang yang pada umumnya melakukan segala sesuatu sebagai occasional. Artinya berdasarkan keadaan. Kalau doa cuma menjadi ketika saudara punya banyak masalah, gak heran saudara punya banyak masalah. Kalau doanya menjadi sebuah rutinitas ketika saudara menghadapi tantangan, gak heran makanya ada banyak tantangan. Kalau doanya saudara lakukan ketika udah kepepet, baru berdoa, gak heran makanya saudara kepepet. Kalau doa saudara jadikan ketika saudara lagi menghadapi yang namanya pemecatan dan sebagainya, gak heran hal buruk terjadi sama saudara. Karena iblis tahu betul, apa yang tidak bisa diambil dari orang percaya cuma satu. Hartamu bisa diambil, jabatanmu bisa diambil, kesehatanmu bisa diambil. Tapi yang tidak bisa diambil oleh iblis dari saudara adalah doa saudara kepada Tuhan. Katakan amin. Itu senjata terbaik, itu benteng terbaik. Kalau saudara berdoa hanya berdasarkan ketika punya masalah baru berdoa, maka enggak heran kenapa kita punya masalah. Doa harus menjadi sebuah kedisiplinan, sebuah kebiasaan yang membedakan antara winners and loser, antara pemenang dan pecundang. Dua-duanya punya same goals, punya goal yang sama, punya target yang sama. Orang lulus kuliah pasti targetnya pengen jadi orang besar, betul apa tidak? Orang datang ke gereja kemari pasti targetnya pengen dengar firman. Tapi semua boleh punya target. Yang membedakan antara pemenang dan loser adalah mereka yang memiliki konsistensi. Terus menerus. Contoh sebuah kebiasaan disiplin. Kalau saudara tahu atlet-atlet terkenal di dunia memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Stephen Curry kalau saudara tahu. Saudara, Stephen Curry adalah pebasket yang terkenal. Dia melakukan punya kebiasaan, saudara 300 shoot setiap hari. Kalau ada gambarnya tolong ditampilkan. Stephen Curry, dia melakukan shoot 300 kali setiap hari. Stephen Curry. Saudara, bukan Curry ayam. Saudara, Stephen Curry sih cenaon nih cendur ini.
Stephen Curry sehari saudara 300 kali dia shootnya. Kalau saudara tahu Tiger Woods, aing macan, aing. Tiger Woods saudara memiliki kebiasaan dia berlatih sehari 13 jam atau 1000 ayunan setiap hari. Tiger Woods. Michael Phelps saudara, siapa lagi tuh Pak Pendeta? Jualan batagor di depan. Michael Phelps perenang yang terkenal di dunia. Dia setiap minggu 80 kilometer dia berenang. Setiap minggu. Kalau saudara pengen doa saudara dahsyat, saudara harus punya kebiasaan berdoa. Ini tepuk tangannya karena satu orang tepuk tangan, yang lain ikut-ikutan, apa memang niat tepuk tangannya. Tuhan Yesus punya kebiasaan berdoa. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 6 ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit berdoa malaman. Ia berdoa kepada siapa? Allah. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Rasul Paulus, penulis setengah dari perjanjian baru, punya kebiasaan apa? Berdoa. Kolose 1 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Sebab itu kami tiada berhenti-henti berdoa untuk apa? Untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima apa? Segala hikmat dan pengertian yang apa? Yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan. Kalau saudara jarang berdoa, gak heran. Gak punya pengertian. Gak heran apa-apa serba bingung. Gak heran apa-apa serba panik. Gak heran apa-apa serba ikut-ikutan. Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu apa? Mengingat kamu dalam apa? Doaku. 1 Tesalonika 5 ayat 17, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Tetaplah bilang kiri kanan saudara, terus berdoa. Bilang sama yang baru ngomong, jangan menyerah. Amin. Tetaplah berdoa. Dalam Alkitab dikatakan doa yang terus dilakukan adalah persistency prayer. Doa yang persistensi, konsisten. Persistensi dalam bahasa aslinya menggunakan kalimat anadeia, saudara. Yang artinya keberanian, yang artinya shamelessness, tidak malu-malu. Yang artinya tenacious, gigih, teguh. Yang artinya insisten. Yang artinya unshakable. Gak goyah. Sama-sama bilang sama saya, berani. Sama-sama bilang sama saya, gak malu-malu. Sama-sama bilang sama saya, tidak goyah. Sama-sama bilang sama saya, tidak berubah. Amin. Dalam doa yang kita baca tadi, kisah yang kita baca, itu bukan permintaan kepada raja. Itu doa bukan permintaan kepada raja. Itu bukan permintaan doa kepada yang namanya tuan atau majikan. Tapi itu permintaan doa, pembicaraan antara anak dengan bapaknya. Anak sama bapaknya. Anak saya kalau minta sama saya nggak malu-malu. Papa, gini mau Thanos. Thanos itu nggak ada di Alkitab. Papa, gini mau Batman. Papa, gini mau ini. Dia anak, dia minta langsung straight to the point. Nggak malu-malu, langsung ngomong. Anak saya kalau minta, kalau saya udah bilang iya, kalau saya nggak kasih dari terbit matahari sampai tenggelam, dia akan bilang, papa, udah sampai di mana Tokopedia-nya? Ayo papa, kita lihat petanya udah di mana. Dia ambil HP saya, dia lihat petanya. Udah di mana nih papa? Saya bilang udah deket lagi. Di mana? Dekat lagi. Dia lihat mana gini mau lihat. Kalau 2 hari nggak nyampe, papa kita telepon Tokopedia. Kenapa nggak nyampe-nyampe papa? Kalau anak kecil dijanjiin, saudara,
Dan kalau dia memang percaya, maka dia akan terus meminta. Itu yang Tuhan mau saudara lakukan. Amin. Ketika saudara berdoa kepada Allah, saudara berdoa. Matius 7 ayat yang ke-11 yuk. Sama-sama kita baca. Matius 7 ayat yang ke-11. 3, 2, ya. Jadi, kepada anak-anakmu apalagi, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang... Ini permintaan doa anak sama bapak. Jadi kalau saudara berdoa malam hari ini, pakai imanmu. Katakan amin. Minta, Tuhan tahu dan Tuhan mendengar. Yang percaya katakan amin. Kita akan masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimana doa akan mengubahkan. Bagaimana doa akan menjadi sebuah yang dahsyat. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu dong. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Ayo di atas kepalamu yuk. Yuk kasih tepuk tangan yang luar biasa. Wah ini nih semua pakaiannya udah siap nih. Ada yang pakai hoodie, pakai sarung tangan, pakai jaket. Oh ya, tinggal tutup matanya saudara. Oh, ini benar-benar mantap, ini siap ini. Kayak persiapannya sampai hari Minggu saya lihat ini. Kayaknya mau tidur di sini saudara. Memang mantap, gak apa-apa. Bawa kopi, bawa makanan, bawa teri, bawa daging babi. Kalau kau bawa nanti mau makan WA saya. Pak, saya di lantai 2 Pak. Ini daging babi, saya akan meluncur ke lantai 2. Bagaimana doa akan mengubahkan kita? Yang pertama, doa akan mengubahkan kita ketika kita menjadikan doa sebagai prioritas. Sama-sama bilang sama saya prioritas. Ketika doa jadi prioritas, maka saudara dan saya akan menjadikan doa itu penuh kuasa. Katakan amin. Doa itu prioritas. Harus jadi prioritas. Katakan amin. Tahu kan prioritas? Harus yang paling penting. Semua yang kurang penting harus kalah sama yang penting. Makanya ada nasabah prioritas. Kalau ada nasabah prioritas, ada yang paling pertama dia diutamakan dari yang gak prioritas. Doa itu harus diutamakan lebih dari yang lain. Katakan amin. Kita lihat firman Allah Kejadian 22. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Firman-Nya. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan. Ayatnya yang ketiga, kasih keras suaramu keesokan harinya pagi-pagi bangunlah, ia memasang dan memanggil 2 orang beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Abraham sayang sama Ishak, katakan amin. Abraham cinta sama Ishak. Ya Abraham menanti 25 tahun kurang lebih untuk mendapat Ishak. Ishak menjadi prioritas dalam hidup Abraham. Karena bagi Abraham, Ishak adalah keturunannya. Akan mewarisi semua yang Abraham punya. Ketika Abraham lagi sayang-sayangnya. Lagi falling in love sama anaknya. Lagi cinta-cintanya sama anak-anaknya. Suatu malam ada suara yang berkata kepada Abraham. Abraham, ambil anakmu. Tuhan gak nyebut yang lain. Tuhan bilang ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Yakni Ishak. Allah meminta yang paling disayangi oleh Abraham. Allah meminta Ishak. Untuk apa? Dipersembahkan. Abraham gak lupa diri. Sama-sama bilang sama saya gak boleh lupa diri. Abraham tahu yang kasih Ishak itu Allah. Yang kasih Allah, yang kasih Ishak itu Allah. Ishak itu adalah pemberian dari Allah. Abraham gak lebih mengasihi Ishak daripada Allah. Saudara ngomong sekarang kan enak di Gading Nias. Yes, amin, mantap, amin. Karena bukan anakmu. Kalau anakmu yang dibilang, ambillah anak. Pas gue bilang, ini setan nih, berhantu nih rumah nih. Ini rumahnya ada hantunya kayak di rumah nih. Kayak. Kadang-kadang kita lebih sayang berkat daripada sumber berkat. Kadang-kadang kita lebih sayang ciptaannya daripada sang penciptanya. Kadang-kadang ketika kita diberkati, pekerjaan kita lebih dari Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang jabatan kita lebih dari Tuhan
daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan kadang-kadang pelayanan kita lebih dari Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Doa gak main-main. Kadang-kadang karena kesibukan. Kadang-kadang dulu ketika gak punya apa-apa, ibadah rajin hari Minggu. Tengah minggu hadir, doa semalaman hadir, PA wanita padahal dia pria hadir. Pemberkatan nikah, gak kenal juga kagak. Hadir, ya ini benar hadir. Dulu ibadah hari Minggu, gak pernah bolos. Dulu ketika gak punya apa-apa, waduh, cinta Tuhan banget. Sampai Tuhan bilang sama malaikatnya, kau tengok tuh anakku. Kalau Tuhan pakai logat Batak, kau tengok anakku. Mantap kan dia? Ibadah jam 8, jam 5 sudah ada dia. Kau tengok dia nangis gereja, nangis-nangis, nyembah-nyembah. Padahal belum mulai ibadah. Kau tengok anakku, kata Tuhan. Kata Tuhan, kirimlah, kasih jabatan yang bagus. Angkat dia, kata Tuhan. Kasih mobil yang keren. Keren. Kalau ini keren, ini keren. Kasih mobil yang keren. Bikin apa? Tabungannya bikin gendut. Bikin yang banyak hepengnya. Tuhan udah kasih mobil, kasih duit, kasih jabatan. Bikin tokonya rame. Penuh, rame kata Tuhan. Bikin rame. Udah rame tokonya. Minggunya mulai lupa. Hari Minggu langsung, aduh maaf ya Tuhan. Gak bisa datang. Aku udah kirim kau persembahan. Emang Tuhan orang pajak? Saya gak maksud apa-apa loh. Gak ada niat saya. Saya selalu bilang. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mau. Boleh gak orang Kristen berdoa supaya kaya? Boleh gak orang Kristen berdoa supaya terkenal? Boleh gak orang Kristen berdoa supaya jadi pejabat tinggi? Tapi pertanyaannya kalau udah jadi, mau apa? Bukan soal boleh gak boleh. Kalau udah jadi pejabat, terus gimana? Kalau udah kaya, terus gimana? Kadang-kadang banyak orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Kadang-kadang Tuhan gak angkat kita karena Tuhan bilang, aduh baru motor cicilan 5 tahun lagi. Baru jalan bulan pertama. Udah sombongnya minta ampun. Pak, Bu, ini doa semalaman. Jadikan doa prioritas. Saudara boleh bilang amin di sini. Nanti pulang lakuin. Amin, amin, amin. Dikit lagi kan Paskah. Bangun jam doa. Bangun jam doa. Jangan mentok dulu baru berdoa. Jangan hancur dulu baru berdoa. Disiplin. Kita disiplin, belajar. Paksain daging kita. Paksain kemauan kita. Kita kan bisa nonton Netflix lama-lama, kita bisa. Kita naik motor tadi nggak bisa, kalau belajar jadi bisa. Berenang tadi nggak bisa, kalau belajar jadi bisa. Tadi bahasa Inggris cuma bisa yes, no, I don't know. Tapi kalau belajar jadi bisa. Nggak bisa masak kalau belajar jadi. Kenapa kalau berdoa saudara nggak mau belajar? Kalau dipaksain bisa. Kalau saudara niat bisa. Aduh Pak, doa tengah malam gak bisa bangun Pak. Kalau engkau niat, kau paksain, pasti bisa. Amin. Nonton Piala Dunia aja bisa. Yang batal itu. Saya udah beli tiket ke Argentina. Sama keluarga mau nonton Lionel Messi. Ya, selamat datang di Indonesia. Indonesia, merdeka, harga mati. Sayang banget batal. Saya udah telepon Presiden FIFA. Saya bilang lo awas gak kasih. Ternyata tukang sayur yang saya telepon. Yang kedua bagaimana supaya doa itu mengubahkan. Yang pertama jadikan doa sebagai prioritas. Yang kedua bagaimana supaya doa itu mengubahkan. Yang kedua adalah mengakui, admit
Apa yang kita akui? Kita lihat Roma 7 ayat yang ke-15. 15, 18, dan ke-19. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, sebab karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku. Ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang. Ayat 19, kasih keras suaramu, sebab yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya mau ngomong sama saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan dari Roh Allah, saudara dan saya lebih cenderung kepada kedagingan. Yang setuju bilang amin. Tanpa pertolongan dari Roh Allah, kita lebih cenderung jatuh dan bangun dalam dosa. Maksud dari poin saya tadi yang pertama, ketika saudara menjadikan doa sebagai prioritas, kita perlu mengakui bahwa kita nggak bisa punya kehidupan doa yang intim sama Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Katakan amin. Makanya ketika saudara pulang dari tempat ini, hari ini, sebelum saudara minta rumah baru, mobil baru, keluargamu ditolong, ada berkat, ada promosi, minta sama Tuhan, berikan aku hati yang rindu akan tempat kediamanmu. Amin. Berikan aku hati yang mau berdoa dalam hadiratmu. Tadi kan kita nyanyi lagu, jadikan aku, ayo. Jadikan aku rumah doaku dan sebagainya. Pulang dari tempat ini, kalau saudara gak minta Roh Kudus, hilang tuh. Hilang. Kalau saudara gak minta Roh Kudus, tolong saudara akan doa hambar. Bahkan mungkin doa bingung mau ngomong apa. Kalau saudara gak minta Roh Kudus, tolong saudara gak akan ngerti betapa pentingnya doa. Roh Kudus itu yang akan menggerakkan hati kita. Kalau kita dengan kedagingan kita, jangan kan saudara, kita aja pendeta, kadang-kadang kalau nggak ada Roh Kudus, hanya tidur. Emang yang saudara pikir yang bikin saudara datang kemari siapa? Roh Kudus. Memang yang saudara pikir ketika saudara dengar MC bilang, saudara doa semalam-malaman. Ketika MC ngomong, yang dengar kan banyak. Tapi kenapa saudara yang datang? Karena dalam hatimu ada rasa haus. Ada rasa lapar. Ketika saudara dengar kata doa semalaman, langsung Roh Kudus dalam diri saudara bilang gini, datang. Tadi pagi di kantor diingetin hari Jumat. Ada kan tuh iblis bilang, udah tidur. Betul apa tidak? Udah Gideon ada kok hari Minggu. Tapi saudara, Roh Kudus bilang lagi, datang. Betul apa tidak? Itu Roh Kudus. Makanya orang ketika baru bertobat, itu gimana banget. Karena Roh Kudus itu lagi. Makanya kembali ke kasih mula-mula. Makanya tiap hari bangun pagi, Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus kuasai aku. Roh Kudus, aku berikan engkau akses bergerak sepenuh-penuhnya dalam hidupku. Kalau sudah doa kayak gitu, beda hidupmu. Beda harimu. Firman Allah bilang demikian. Roma 8 ayat yang ke-26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nanti habis ini kita nyembah. Kalau saudara nyembah, let it go. Let it flow aja. Biarin Tuhan ngalirin sama saudara. Nanti ketika engkau nangis, itu Roh Kudus dalam diri saudara ngomong sama Allah Bapa. Roh Kudus akan bilang, Tuhan anakmu lagi kecewa, anakmu lagi kepahitan. Mungkin saudara bilang, saya nggak ada kepahitan menurut engkau. Alkitab bilang banyak jalan yang disangka lurus tapi berujung kepada
Oh, saya nggak ada masalah Pak Pendeta, saya nggak buat apa-apa. Menurut engkau. Tapi ketika engkau datang menyembah Tuhan, hancur hati, masuk dalam hadiratnya, air mata mulai menjatuh, Roh Kudus itu akan ngalir. Gerak sama saudara. Gak mungkin bisa punya kehidupan doa yang powerful kalau dengan kekuatan kita sendiri. Gimana sih lipat tangan, kaki, tutup mata. Kalau nggak ada karunia Roh Kudus, tutup, buka lagi, tutup. Rasanya udah 1 jam, pas nengok baru 1 menit. Lama banget. Ya. Nanti ketika doa, jangan minta dulu untuk perkara-perkara dunia. Jangan dulu. Kan masih ada 2 sesi, 3 sesi nih. Boleh ya. Sesi hari ini, sesi saya khusus. Nanti sesinya Marcel, sesinya Alex, saudara boleh pulang. Maksudnya balik lagi maksudnya. Di sesi saya, ya sesi yang dipercayakan ini sama saya, minta Roh Kudus, aku haus akan Engkau. Roh Kudus, aku rindu akan Engkau. Roh Kudus, hadir dalam hidupku. Roh Kudus, aku mau menjadi pendoa. Minta sama Tuhan. Sekarang kamu dalam hatimu, saya tahu. Dapatkah kau merasakan hadiratnya sedang turun? Amin. Kau rasakan kan? Hadirat sedang menjamah saudara. Roh Kudus, jamah aku. Urapi aku. Mungkin beberapa dari saudara mulai merasakan hadirat Allah yang ajaib itu. Oleh karena itu, ketika doa menjadi sebuah prioritas. Ketika doa kita meminta, akui. Kita nggak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Dan ketika doa yang terakhir menjadi habit kebiasaan kita. Doa menjadi sebuah kebiasaan. Disiplin rohani itu penting. Penting untuk punya kehidupan doa. Saya selalu bilang sama yang melayani, jangan ganti kehidupan doa dengan jam pelayanan. Pelayanan is pelayanan. Doa is doa. Katakan amin. Repot. Kalau melayani gak punya hubungan sama Tuhan, pasti pelayanannya ujung-ujungnya ngaco. Pasti bengkok pelayanannya. Tapi kalau pelayanan berangkat dari kelimpahan, dari keintiman sama Tuhan, pasti. Jangankan saudara, jemaat juga rasakan. Ini orang dipakai Tuhan. Betul apa tidak? Jemaat kan pinter-pinter, yang percaya bilang amin. Mereka bisa rasa kok mana yang ada isi, mana yang gak ada isi. Mereka bisa rasa kok ketika pendeta lagi khotbah, mereka bilang, oh ini orang ada isi. Kalau kita dengar khotbah Gembala Sidang, kita dengar khotbah Pak Pariaji, Ibu Darniati, kita bisa merasakan kan, 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dikatakan melatih. Galatia 6 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Ketika kita terus berdoa. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita melihat mukjizat. Katakan amin. Terus berdoa, kita berdoa secara persistensi. Bukan meminta Tuhan mengubah keputusannya, no. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyiapkan hati kita. Apapun jawaban yang Tuhan beri, kita tahu itu yang terbaik buat kita. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ke tempat gym 1 hari 6 jam, tapi habis itu gak pernah ke gym lagi. Tapi saudara ke gym setiap hari, tapi cuma 30 menit, mana yang mengubah hidup? Tiap hari 30 menit, buat apa berdoa hari ini banyak, tapi habis itu besok gak pernah doa lagi. Doa harus terus. Katakan amin. Ada orang yang gitu doanya tuh, apa ya?
Gitu, hari ini tuh doa, habis itu udah hilang. Nanti tahun depan gitu lagi, hilang. Saudara ke gym, 1 hari 5 jam. Kau angkat traktor, kau angkat semua, kau angkat. 5 jam. Tapi habis itu gak pernah datang lagi. Saudara tiap hari cuma 30 menit. Tiap hari. Mana yang punya efek? 30 menit tiap hari. Dikit lagi Paskah. Hari Jumat Agung, minggunya Paskah. Kita kembali diingatkan betapa Tuhan sayang sama saudara dan saya. Dia mati bagi saudara dan saya. Saya berdoa ketika doa, saya simpulkan khotbah saya. Doa yang mengubahkan adalah doa yang menjadikan doa sebagai prioritas. Doa yang mengubahkan agar ketika doa kita meminta Roh Kudus. Mengakui bahwa kita gak mampu berdoa sendirian. Roh Kudus yang memampukan kita. Kita berdoa, doa akan menjadi penuh kuasa. Ketika doa menjadi habit atau kebiasaan kita. Ketika doa menjadi kebiasaan kita, maka mukjizat menjadi kebiasaan kita. Amin. Ketika doa menjadi kebiasaan kita, maka mukjizat menjadi kebiasaan kita. Saya berdoa, karya Roh Kudus turun atas saudara. Selamat mengikuti ibadah doa semalaman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.